Silakan Ustazah. Afwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu dan tidak bisa juga kita balas satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita meskipun melalui Zoom ya untuk sama-sama belajar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudara yang insya Allah akan saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedengeran nggak suaranya? Kurang keras nggak? Kedengeran Ustazah? Kedengeran ya? Oke. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita semua selaku umat beliau. Semoga kita bisa senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai tauladan yang baik untuk kita semua, dan pada akhirnya semoga nanti kita bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ana ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada panitia yang telah memberikan Ana kesempatan pada malam hari ini untuk berbagi. Sebenarnya Ana juga masih belajar sama kayak teman-teman semuanya di sini masih belajar ya. Belum solihah gitu ya, masih berproses untuk menuju solihah gitu ya. Di sini insya Allah Ana akan sharing temanya tentang persiapkan Ramadanmu, raih keutamaannya dengan Al-Quran gitu ya. Nah sebelumnya Ana perlu perkenalan dulu nggak? Kenalan ya. Ya, perkenalkan nama Ana Nur Hamidah. Asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Dulu alhamdulillah sempat berkuliah di Institut Pertanian Bogor. Alhamdulillah sudah lulus dan sempat juga menjalani pendidikan Al-Quran di Rumah Quran Darut Tarbiyah Depok. Dan sekarang Ana tinggalnya di Karawang sebagai musyrifah untuk asrama tahfiz SMA IT Mentari Ilmu Karawang gitu. Ya, langsung saja ya teman-teman semuanya. Salam kenal. Ya. Slide-nya tadi bisa ditampilkan, Mbak? Oh ya, ini ya. Temanya hari ini adalah persiapkan Ramadanmu, raih keutamaannya dengan Al-Quran gitu. Kenapa sih Ramadan itu perlu dipersiapkan gitu? Ada apa sebenarnya dengan Ramadan? Dan kenapa kita harus mempersiapkannya itu dengan Al-Quran? Kenapa perlu Al-Quran untuk meraih keutamaannya? Gitu ya. Selanjutnya boleh? Ya. Nah, ada apa dengan bulan Ramadan? Mungkin teman-teman semuanya di sini sudah sering mendengar ya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Saya di sini hanya mengingatkan ya, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita melakukan amal perbuatan di bulan Ramadan itu, pahalanya itu insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan juga adalah bulan ampunan, di mana ketika kita berpuasa, kemudian kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Insya Allah gitu ya. Kemudian di dalam Ramadan itu juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah salah satu bentuk keadilan Allah untuk umatnya Rasulullah SAW, yaitu meskipun kita usianya itu sekitar 63 itu ya, 63 atau lebih seperti Rasulullah SAW, tapi Allah memberikan keutamaan
memberikan bentuk keadilannya, yaitu di bulan Ramadan ini. Ada satu malam yang nantinya ketika kita bisa mendapatkannya, itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, ada yang tahu nggak berapa tahun? Ya. Ada yang tahu 1000 bulan itu sekitar berapa tahun nih, teman-teman? Sambil interaksi aja ya. 1000 dibagi 12 ya. Atau gampangnya, ketika kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini selama 12 kali, maka kita sudah seperti beramal yang lebih baik daripada 1000 tahun gitu. Kita tahu bahwa usianya Nabi Nuh alaihissalam itu ratusan tahun ya. Bahkan beliau tuh dakwah tuh sekitar 900-an tahun gitu ya. Dan Rasulullah itu berdakwah kurang lebih hanya berapa tuh? 63 dikurang 40 tahun, itu 23 tahun ya. Tapi kita umatnya insya Allah bisa setara dengan umat-umat sebelumnya. Ketika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. 12 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka setara dengan amal 1000 tahun, bahkan lebih baik daripada itu gitu. Insya Allah kalau kita misalkan bisa dapat Lailatul Qadar, kita sudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Gitu ya. Selain itu juga banyak lagi ya, di bulan Ramadan ini ada pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup gitu ya. Kemudian setan-setan dibelenggu dan banyak lagi keutamaan yang lainnya gitu. Maka kemudian kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, tidak boleh membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian Mbak, selanjutnya boleh? Ya. Nah, ini dia Ramadan dan Al-Qur'an. Kenapa tadi kita itu meraih keutamaannya dengan Al-Qur'an? Ternyata Al-Qur'an dan Ramadan itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam Al-Qur'an, satu-satunya ayat yang menggabungkan antara Ramadan dan Al-Qur'an itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi sempat dibacakan oleh ini ya, yang tilawah ya. Siapa namanya tadi ya? Nah, itu ya. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi, kita tuh seharusnya menyambut Ramadan itu dengan bahagia. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan sesuatu yang sangat luar biasa, Al-Qur'an, yaitu sesuatu yang menjadi mukjizat yang paling agung untuk Rasulullah SAW. Satu-satunya kitab yang Allah jaga sampai hari kiamat. Mungkin kitab-kitab lain seperti kitab Zabur, kitab Injil itu ya, sekarang Injil sudah banyak perubahan, tapi Al-Quran insya Allah Allah jaga hingga akhir nanti, hingga hari kiamat seperti itu. Dan kita patut berbahagia di bulan Ramadan ini karena apa? Karena di sini Allah, di bulan ini Allah memberikan petunjuknya, memberikan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, menjadi penyempurna bagi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Gitu. Ibaratnya Ramadan itu ibaratnya momen yang sangat luar biasa. Di saat itu mungkin umat itu sedang dalam kegelapan, banyak sekali kemaksiatan yang merajalela. Kemudian di suatu momen di Ramadan turunlah ayat-ayat yang sangat agung yang terjaga hingga hari kiamat, yang datangnya itu menjadi cahaya, menjadi penyembuh, menjadi pembeda, menjadi penjelas, menjadi petunjuk bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman. Ini luar biasa sekali Ramadan dan Al-Quran. Nah, Ramadan menjadi bulan yang mulia itu salah satunya karena Al-Quran turun di dalam Ramadan itu. Kita semuanya tahu ya, apapun yang berinteraksi dengan Ramadan itu akan menjadi mulia. Contohnya, malaikat yang membawa wahyu. Pembawa wahyu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia.
manusia yang menerima wahyu dari malaikat Jibril adalah manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Manusia yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, mengimaninya, mengamalkannya, membacanya, itu juga insya Allah akan menjadi manusia yang mulia. Para hafiz, hafizul, para ahlul Quran, insya Allah adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia, termasuk bulan Ramadan ini menjadi mulia karena salah satunya adalah karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kita mengisi Ramadan ini, yaitu dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Karena sangat erat hubungannya antara Ramadan dan Al-Quran. Gitu. Selanjutnya Mbak. Ya, teman-teman nanti atau sekarang itu bisa berinteraksi dengan Al-Quran dalam berbagai bentuk. Yang pertama bisa dengan membacanya. Nah, membaca ini baiknya adalah dengan tartil, ya. Tilawah itu dengan tartil. Mungkin kita mempunyai target gitu ya, mempunyai target misalkan satu hari 3 juz atau 1 juz gitu ya. Tapi teman-teman harus memperhatikan juga yaitu kualitasnya, tidak hanya kuantitasnya. Bacaannya banyak dengan bacaan yang kurang tartil, akan lebih baik bacaan yang tartil meskipun lebih sedikit, seperti itu. Teman-teman ada yang tahu tartil itu apa? Ada yang tahu? Oh ya, masih aktif ya? Ya nanti insya Allah dijelaskan tartil itu. Kalau misalkan saya salah, koreksi ya, silakan. Boleh karena masih belajar juga. Yaitu apa? Menerapkan tajwidnya dan juga mengetahui tempat-tempat wakofnya gitu. Ya. Gitu ya? Betul kan? Betul nggak? Ya, benar-benar kalau benar. Betul ya? Menerapkan tajwidnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, interaksinya itu bisa dengan merenungi artinya, dengan mentadaburi. Gitu. Tidak sampai hanya dengan membaca saja, tapi juga mentadaburi. Tadi kalau membaca itu kita satu huruf itu setara dengan 10 kebaikan. Gitu. Masya Allah sekali ya, Allah sudah memberikan petunjuknya. Kemudian ketika kita mau membacanya aja nih, dapat 10 kebaikan. Gitu. Mungkin tidak ada ya, tidak ada pencipta yang sebaik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan misalkan pembuat HP gitu ya, pembuat HP, pabrik itu biasanya kan kalau misalkan mengeluarkan produk itu ada buku panduannya atau ada kertas yang isinya itu petunjuknya gitu, petunjuk cara pemakaiannya. Gitu ya. Apakah ada gitu perusahaan yang ketika misalkan silakan Anda baca petunjuk ini, jika Anda membaca satu huruf, saya akan beri Anda 10 rupiah gitu ya, atau 10 dolar gitu ya. Nggak ada kan ya? Tapi Allah ketika kita udah mau aja menuju kepada petunjuknya, satu huruf itu setara dengan 10 kebaikan. 1 menit kita bersama Al-Quran, misalkan kita baca setengah halaman itu udah berapa huruf yang kita baca. Masya Allah ya, kita dapat berapa kebaikan dari membaca Al-Quran. Makanya banyak orang yang kemudian mendekati Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran untuk dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah mungkin yang kita kenal adalah Ustadz Adi Hidayat. Salah satu alasan beliau itu memilih jalan Al-Quran adalah karena luar biasa sekali pahala yang didapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu. Itu ya tadi yang membaca ya. Kemudian merenungi artinya. Tidak sampai dengan membaca, kita juga merenungi artinya. Banyak sahabat-sahabat terdahulu yang satu malam itu hanya membaca satu ayat diulang-ulang sambil menangis, hingga kemudian beliau wafat dalam keadaan membaca ayat itu dan sangat takut terhadap apa yang ada di ayat itu sampai menangis atau pingsan berkali-kali. Itu sahabat-sahabat terdahulu. Jadi kita tidak sampai membaca saja, tapi juga mentadaburi. Harapannya dengan tadabur ini kita akan lebih paham dan akan lebih dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu adalah menghafal. Menghafalnya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan,
Allah menjaga Al-Quran ini hingga hari kiamat, gitu ya. Tidak tidak sendirian Allah menjaga itu melalui malaikatnya, juga melalui para penghafal Al-Quran yang ikut menjaga Al-Quran hingga hari kiamat nanti gitu. Dan luar biasa sekali kalau menghafal ini, teman-teman mungkin sudah pada tahu, ketika kita menghafal Al-Quran menjadi ahlul Quran, nantinya kita akan dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Ataupun kita juga nanti akan disuruh membacakan di akhirat nanti. Kemudian siapa yang membacakannya paling banyak itu akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengamalkannya juga ya, tidak hanya menghafal saja tapi akhlaknya tidak bagus gitu. Dan berusaha juga untuk mengamalkannya. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan Al-Qur'an. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena dulu para sahabat itu ketika mendapatkan ayat itu langsung diamalkan. Kemudian baru meminta dibacakan ayat selanjutnya seperti itu. Dan Rasulullah SAW itu adalah mempunyai akhlak Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang hidup di dunia gitu ya. Jadi sifatnya, kemudian perilakunya, kata-katanya itu adalah mencerminkan Al-Quran. Sangat bagus akhlaknya seperti itu ya. Makanya kita juga diusahakan untuk bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Misalkan tentang perintah berhijab, atau tentang perintah menghindari zina gitu ya, atau perintah menjaga pandangan, atau perintah tidak boleh kita mencuri atau menggibahi orang lain. Itu semuanya insya Allah ada dalam Al-Quran itu. Tinggal kita yang perlu memahami dan juga nantinya mengamalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendakwahkan dan ataupun mengajarkan. Ini juga luar biasa sekali ketika kita mau menyampaikan satu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut gitu. Kita hanya mengajak kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang mengerjakannya. Atau ketika kita mengajarkan dan belajar Al-Quran, kita akan mendapatkan predikat dari Allah tuh adalah predikat sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran juga. Gitu ya. Masya Allah sekali. Jadi setiap interaksi dengan Al-Quran itu semuanya mendapatkan pahala, semuanya mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Tuh. Kita bisa memvariasikan ya teman-teman nanti di Ramadan, bisa dengan membaca, bisa dengan mentadabburi artinya, bisa dengan menghafalkannya, bisa dengan mengamalkannya, dengan bersedekah, dengan berbuat baik kepada orang tua, kepada orang lain, bisa juga dengan mendakwakannya. Setiap hari kita share kebaikan ayat-ayat Al-Quran, atau dengan mengajarkannya. Gitu ya, satu huruf yang kita ajarkan kepada orang lain, orang itu membaca berkali-kali, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita semua. Itulah interaksi dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, nah langkah-langkahnya ya teman-teman semuanya di sini. Nah, yang pertama adalah kita tentukan visi misi ya, visi misi, masya Allah ya, udah kayak mau ngapain gitu ya. Visi maksudnya di sini adalah tujuan ya teman-teman, tujuan ataupun target. Jadi sebelum datang bulan Ramadan, baiknya kita menentukan target-target kita di bulan Ramadan. Misalkan, MC-nya namanya siapa ya? Mbak Maryam ya? Aku Uti. Oh, Mbak Uti ya? Ya. Mbak Uti ya. Misalkan Mbak Uti targetnya di bulan Ramadan ini misalkan tilawahnya 2 kali khotam gitu ya. Kemudian ziyadahnya 2 juz, Masya Allah, atau lebih dari itu ya. Kemudian kemudian ziyadahnya tuh 2 juz, tilawahnya 2 kali khatam gitu kan. Kemudian tadabbur ayatnya 1 hari 2 ayat atau satu hari 1 ayat gitu ya. Kemudian mengamalkan Al-Quran, misalkan hari ini apa nih yang baru yang dari Al-Quran itu yang diamalkan, atau yang kita perlu perbaiki dari akhlak kita kepada orang tua, kepada sesama ya. Kemudian share mendakwakan Al-Qur'annya dengan apa? Share misalkan setiap hari reminder apa gitu ya ke Instagram ataupun ke WA gitu ya, bisa gitu. Jadi visinya di sini harapannya smart
Smart itu maksudnya di sini adalah spesifik. Spesifik apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan itu. Kita tuliskan itu. Kemudian yang kedua adalah apa nih bahasa Inggris ya? Miserable. Sebenarnya itu bisa diukur ya, bisa diukur, ada ukurannya. Tidak hanya misalkan saya tilawahnya semakin baik. Nah, semakin baik itu maksudnya gimana? Semakin baik itu yang tadinya 1 juz jadi 2 juz, atau yang tadinya terbata-bata jadi lancar, atau yang tadinya gunahnya itu kurang ditahan jadi ditahan, matnya itu harusnya tadinya kurang jadi pas gitu ya. Itu harus ada ukurannya, ukuran yang jelas gitu supaya nanti kita mudah evaluasinya. Kemudian yang ketiga itu achievable ya. Achievable adalah bisa dicapai. Jadi teman-teman membuat target yang bisa dicapai. Mungkin ya target itu memang tinggi, tapi jangan sampai target itu menjadi beban. Jadi beban, kemudian ketika kita terlalu tinggi memasang targetnya, terus nggak bisa dicapai, terus kita jadi down, gitu ya. Mendingan ya segini dulu, kita bisa yang ini, nanti tambah lagi segini gitu. Jadi bisa dicapai oleh kita. Nah, yang bisa mengukur kemampuan kita adalah diri kita sendiri, insya Allah gitu ya. Kemudian yang keempat, relevan gitu ya dengan kondisi kita saat ini. Jadi tidak terlalu tinggi banget, tidak terlalu jauh gitu dari kemampuan yang kita miliki saat ini gitu. Kemudian yang kelima dari SMART itu adalah time based. Maksudnya itu ada jangka waktu, ada waktu yang bisa diukur gitu ya. Berdasarkan waktu, misalkan kalau misalkan target-target impian kan 2020 kita tuh ngapain aja, 2021 kita tuh ini bisa juga itu diterapkan di Ramadan. Misalkan pekan pertama kita tuh tilawahnya segini, ziyadahnya segini, tapi nanti pekan kedua nambah lagi jadi segini. Lalu pekan pertama segini, nanti pekan kedua tetap tapi nambah di bagian mananya gitu ya. Atau senantiasa meningkat itu juga bisa. Jadi berdasarkan waktu, ada waktunya yang bisa diukur. Itu targetnya. Jadi teman-teman bikin target, karena kalau kita menjalani hidup tanpa tujuan, tanpa target, rasanya kita nanti akan gampang untuk menyerah gitu. Tapi kalau kita punya target, kita akan semangat untuk mencapai target tersebut. Kita selalu ingat, oh tahun ini tuh aku mau segini nih ziyadahnya, segini murojaahnya, dan segala macamnya. Kemudian kita tentukan misi kita. Kalau tadi visi itu kita bikinlah 1 bulan gitu ya untuk Ramadan. Tapi kalau misi itu bisa kita lakukan per harinya. Per harinya misalkan jam segini sampai segini itu kita ngapain gitu ya. Di sini misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi gitu. Kita perlu mengidentifikasi waktu-waktu bersama Al-Quran. Misalkan teman-teman sekarang kesibukannya apa? Misalkan saya kesibukannya di rumah Al-Quran gitu ya. Waktu-waktu bersama Al-Quran, misalkan pagi sebelum subuh, sesudah subuh itu untuk apa? Misalkan tilawah itu sebelum subuh. Setelah subuh itu nanti ziyadah. Jam 8 sampai jam 9 kita ada waktu gitu ya, nggak ada kuliah, kita isi dengan apa? Dengan ziyadah. Nanti misalkan jam 10 nggak ada waktu kosong lagi, kita isi dengan kajian tadabbur Quran atau membaca tafsir. Nanti murojaahnya di mana? Murojaah misalkan di sholat-sholat fardu, sholat-sholat rawatib, ataupun di qiyamul lail, itu juga bisa. Jadi ada waktu-waktu yang kita jadwalkan untuk Al-Quran. Jangan berikan waktu-waktu sisa untuk Al-Quran, tapi luangkanlah waktu yang kita miliki untuk Al-Quran. Tapi kalau misalkan kita orangnya sibuk gimana? Bisa kok kita siasati gitu. Bisa kita siasati, misalkan nih, kita tuh ada waktu di jalan, sambil jalan, naik motor gitu ya, kita bisa murojaah gitu. Kita murojaah sambil naik motor, atau nge-grab gitu, bisa sambil dengerin kajian tadabbur. Itu tilawahnya kapan? Tilawahnya nanti pas istirahat. Ziyadahnya kapan? Di waktu-waktu yang kita misalkan bisa memasukkan itu dalamnya. Merojanya kapan? Kalau merojanya benar-benar sibuk, itu bisa di waktu-waktu sholat. Walaupun kalau misalkan sibuk sepanjang hari, siang sampai malam itu sibuk, kita bisa memanfaatkan waktu malam. Kita bangun, kita hidupkan sepertiga malam, atau dari jam 2 atau jam 3 gitu ya, kita hidupkan. Di waktu itu kan tidak ada yang mengganggu kita sebenarnya, kecuali tidur ya, kecuali rasa ngantuk gitu.
Kita manfaatkan waktu itu kalau benar-benar sibuk, bangun malam, nah, kemudian kita gunakan untuk tilawah, untuk ziyadah, bisa murojaah, tadabbur, dan lain-lain gitu. Ya, teman-teman identifikasi sendiri kapan saya bisa bersama Al-Quran, kalau bisa diluangkan waktunya, bukan disisakan. Karena kalau kita memberikan waktu yang sisa kepada Al-Quran, maka Al-Quran juga akan memberikan sisa-sisa kepada kita. Kenapa kemudian kita murojaah kok nggak lancar-lancar? Ya mungkin kita ngasihnya ke Al-Quran itu waktu-waktu sisa. Jadi murojaahnya juga murojaah sisa dapatnya. Itu nggak lancar, belum memprioritaskan Al-Quran. Gitu. Itu ya. Ada seorang ustadz yang ditanya gini, Ustadz gimana caranya murojaah di tengah kesibukan? Gitu. Ustadznya itu menjawab, saya nggak bisa sih murojaah di tengah kesibukan. Saya bisanya apa? Kesibukan, bukan kesibukan ya, aktivitas di tengah murojaah. Tuh. Bedanya apa? Tadi murojaah di tengah kesibukan berarti kesibukan yang menjadi prioritas utama. Tapi kalau kesibukan di tengah murojaah berarti murojaah yang jadi prioritas utama. Kayak gitu. Ya, jadi kita prioritaskan Al-Quran, apalagi ini adalah bulannya Al-Quran, bulan yang luar biasa. Kalau bisa kita luangkan waktu bersama Al-Quran lebih banyak daripada waktu kita dengan hal yang lainnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah aksi. Nah, aksi ini teman-teman nanti butuh persiapan ya untuk mencapai misi dan visi kita. Aksi yang kita lakukan itu butuh persiapan, nanti persiapannya saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian jalankan misi dengan komitmen dan pantang menyerah. Tuh. Jalankan misi yang telah kita buat itu dengan komitmen. Komitmen itu ya teman-teman sendiri yang bisa mengaturnya. Kemudian pantang menyerah, meskipun misalkan kok misi ini nggak tercapai, coba lagi besok. Misi ini nggak tercapai, belum sesuai harapan gitu ya. Coba terus, jangan sampai menyerah. Meskipun kita tidak bisa melakukan semuanya, misalkan target tilawah 1 juz, ternyata banyak kegiatan, tuh udah mati-matian hanya bisa 1/2 juz, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak menyerah, dan jangan tinggalkan sama sekali. Misalkan, kayaknya aku nggak bisa dari hari ini 1,5 juz juga nggak bisa. Ya udahlah, besok aja dirapel 2 juz. Besok belum tentu bisa. Jadi sekarang bisanya berapa? Capai yang sekarang bisa berapa gitu. Besok adalah waktu luang, kita ganti yang hari ini dengan di hari yang besoknya. Gitu. Jalankan misi dengan komitmen dan pantang menyerah. Ada seorang ustadz juga yang berkata bahwa kegagalan terbesar dari seorang penghafal Al-Quran adalah, ataupun orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah kegagalan terbesarnya bukan tidak lancar, bukan lama banget gitu masuknya hafalannya, tapi kegagalan terbesar itu adalah ketika dia menyerah dengan Al-Quran. Dia menyerah dengan Al-Quran berarti dia kalah dengan godaan-godaan lain selain Al-Quran, kalah dengan setan-setan yang menggoda, kalah dengan dunia yang menghiraukan ya. Apa tuh? Gitu ya. Kalah dengan hal-hal yang lain gitu. Jangan sampai kita kalah dan mengesampingkan Al-Quran karena hal-hal yang lain. Kemudian kurangi aktivitas lain yang menghambat ya teman-teman. Jadi kurangi aktivitas lain selain dengan Al-Quran yang menghambat. Misalkan kita nanti di Ramadan ternyata pekan pertama itu sibuk jualan. Nggak jualan ya. Pekan pertama apa? Sibuk siap-siap. Pekan kedua sibuk nyari baju gitu ya, nyari baju. Nanti lebaran aku pakai baju apa? Kerudungnya warna apa? Nanti aku bisa pulang nggak ya, bisa mudik nggak ya, kan lagi corona gitu. Pekan ketiga gitu ya, pekan ketiga galau apa lagi gitu ya mungkin. Jangan sampai seperti itu. Jadi kurangi aktivitas lain yang menghambat interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau misalkan kita main medsosnya berapa jam. Jangan sampai lebih banyak daripada interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita misalkan setiap hari menyiapkan buka untuk orang tua, kalau bisa kita efisienkan waktunya. Gitu. Masaknya yang sederhana aja, atau kita sudah belajar lebih dahulu, nggak trial and error pas Ramadan kita baru belajar masak, jadi masaknya tuh dari jam 1 sampai jam 5 gitu ya, baru selesai. Itu kan bisa untuk interaksi dengan Al-Quran. Atau kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya kita bisa efisienkan, itu kita kalau bisa
diefisienkan karena waktunya untuk Al-Quran gitu. Kemudian yang keempat ya, cari cara untuk terus dekat dengan Al-Quran. Kalaupun kita misalkan nggak bisa baca atau capek banget, udah panas, habis kuliah, haus gitu kan, mau baca tuh serasa kerongkongan tuh gimana ya gitu. Ini udah cari aktivitas lain, cara lain untuk dekat dengan Al-Quran. Bisa dengan mendengarkan, bisa dengan dengar kajian tadi ya, bisa dengan apa lagi bersama Al-Quran. Banyak ya, dengan berbuat baik lainnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa baca, terus ya jangan sampai menyerah, terus aku kan nggak bisa baca, ya udah dengerin aja. Dengerin juga nggak apa-apa. Atau dengerin kajian yang tentang Al-Quran. Juga kita niatkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan kajian dan mendengarkan Al-Quran tadi. Gitu. Ya untuk aksinya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat setelah membuat visi, kemudian misi, kemudian aksi gitu ya. Kita juga perlu kolaborasi nih teman-teman. Jadi kita tuh tidak bisa berjuang sendirian. Kita perlu orang-orang yang menguatkan gitu. Ibaratnya serigala itu hanya memangsa domba-domba yang sendiri. Maksiat-maksiat itu akan lebih dekat dengan orang-orang yang sendirian. Ketika kita sendiri mungkin kita akan merasa bebas gitu ya. Terus kita main HP, buka yang lain-lain gitu, buka hal-hal yang sia-sia. Kalau udah azan, tetap aja main HP gitu. Tapi kalau misalkan kita berjamaah, ada teman yang mengingatkan, itu pasti kita akan lebih susah untuk bermaksiat gitu. Pun ibadah-ibadah yang berjamaah itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang sendirian. Atau kalau kita punya target, kita share ke teman kita yang bisa kita percaya, sama-sama share target kita, terus nanti bilang, nanti ingetin aku ya kalau misalkan aku teh nggak semangat, ataupun ingetin aku jam segini tuh aku harusnya udah ziyadah, aku suaranya ke kamu atau gimana. Pun bisa juga di komunitas ini ya, di komunitas Muhibbul Quran ini saling mengingatkan satu sama lain. Tuh di antara anggota-anggotanya. Itu. Insya Allah akan lebih baik lagi gitu. Kolaborasi jadi ya, perlu kolaborasi dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah perlu adanya evaluasi. Nah, ini bisa dilakukan secara dalam jangka waktu harian. Karena setiap hari kita pagi-pagi atau malamnya kita bikin list-list gitu ya, hari ini mau ngapain aja bersama Al-Quran sesuai dengan misi dan visi kita. Kemudian nanti di akhir malam atau menjelang ba'da tarawih atau menjelang buka itu ya, kita list apa saja yang sudah kita checklist apa saja yang sudah dilakukan hari ini. Misalkan tilawah udah tercapai apa belum? Kenapa ya ini belum tercapai? Kenapa yang ini udah tercapai? Alhamdulillah, berarti besok dikonsistenkan lagi gitu. Ini belum tercapai, ini udah 5 hari belum tercapai, apa targetnya kurang, harusnya lebih rendah daripada itu, atau di waktu-waktu ini kita banyak maksiat, atau waktu-waktu ini banyak yang terbuang karena kegiatan lain gitu ya. Kita perlu evaluasi itu. Harian bisa untuk menyongsong hari berikutnya supaya lebih baik lagi. Bisa juga pekanan gitu. Pekanan kita evaluasi juga, dan di akhir juga kita perlu evaluasi, karena dulu juga sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika selesai bulan Ramadan tidak cukup sampai di situ, tapi 6 bulan setelahnya itu beliau itu berdoa supaya amal di bulan Ramadan itu diterima gitu. Jadi tidak sampai ditinggalkan begitu saja Ramadannya, tapi berdoa supaya amal-amal di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa juga jadi evaluasi di akhir gitu. Amal yang kita lakukan, misalkan kita berhasil khatam 1 kali, bisa berhasil ziyadah 2 juz gitu ya. Alhamdulillah kita perlu syukuri. Kalau misalkan kurang berarti kita perlu perbaiki di bulan-bulan selanjutnya. Kalau misalkan sudah tercapai semua, kita perlu berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal yang tadi kita telah lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari riya ya. Riya di hadapan manusia. Jadi hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah-langkahnya yang bisa dilakukan oleh kita semua itu. Kemudian selanjutnya Mbak. Nah, selanjutnya yang keenam adalah
persiapan aksi gitu. Jadi persiapan aksi sebelum kita melakukan visi dan misi kita, sebenarnya kita perlu persiapan dulu. Tuh, jangan sampai persiapannya itu nanti pas Ramadan, karena Ramadan itu kan belum tentu ya kita dapat Ramadan lagi di tahun berikutnya. Kalau bisa di Ramadan itu kita sudah siap, sudah bukan pemanasan lagi tapi sudah ke inti. Gitu. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Ini adalah hari ini itu adalah salah satu upaya ya teman-teman semua untuk mempersiapkan ilmu. Dan dengan ilmu ini kita akan mengetahui keutamaan bulan Ramadan, mengetahui bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, mengetahui bisa juga mengetahui waktu-waktu yang terbaik untuk bersama Al-Quran, waktu-waktu mustajab gitu. Dengan ilmu, insya Allah kita akan lebih semangat beramal. Dengan amal, kita nanti bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya dengan ikhlas gitu ya. Jadi ilmu ini sangat penting karena adanya ilmu ini akan membuat kita lebih semangat lagi. Ketika kita tahu bahwa sholat tahajud itu keutamaannya banyak gitu ya, di mana Allah itu turun di waktu-waktu sepertiga malam itu, kita akan semangat untuk bangun. Ketika kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, maka kita akan semangat mempersiapkan bulan Ramadan. Jadi persiapan ilmu sangat penting. Harapannya teman-teman tidak hanya di forum ini saja, gitu ya, tapi juga setelah ini mencari forum-forum lain yang semakin menambah ilmu teman-teman semuanya. Itu supaya teman-teman semakin semangat dan semakin mempunyai alasan, semakin mempunyai energi untuk mempersiapkan Ramadan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah persiapan rohani ya. Dari sekarang teman-teman sudah mempersiapkan rohani melalui ibadah-ibadah yang teman-teman lakukan. Mulai perbanyak ibadah, konsistenkan ibadah, dan tinggalkan maksiat-maksiat supaya nantinya di bulan Ramadan teman-teman bisa juga beribadah dengan istiqomah. Itu termasuk persiapan rohani ini berdoa. Sebagaimana para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa supaya bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kita juga di Indonesia itu kenal dengan sholawat atau puji-pujian ya, doa yang biasa dibaca sebelum azan, setelah azan ya, sebelum salat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu juga doa ya, supaya diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi dari sekarang berdoa supaya bisa dipertemukan dengan Ramadan, dan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Yang ketiga, persiapan jasmani. Persiapan jasmani ini bisa juga dengan persiapan belajar untuk puasa gitu. Puasa ini sudah H-10 ya, atau H-9 Ramadan. Sebenarnya Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu selain bulan Ramadan, kalau Ramadan kan setiap hari puasa ya. Nah, bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban gitu. Dan ini mempersiapkan diri kita menuju Ramadan supaya nanti pas di bulan Ramadan itu meskipun puasa tetap bisa beribadah dengan baik gitu. Kalau dulu para sahabat itu di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah itu bahkan bisa ikut berperang ya, perang Badar. Kemudian di tahun ketiga Hijriah itu bisa ikut perang Uhud gitu ya. Sementara kita mungkin yang belum persiapan di bulan Sya'ban, khawatirnya nanti pas di bulan Ramadan karena puasa akhirnya kurang semangat gitu ibadahnya. Kebanyakan ibadah dalam bentuk rebahan gitu ya, rebahan atau tidur. Meskipun tidur di bulan puasa adalah ibadah, tapi pastinya nilai ibadah membaca Al-Quran, ataupun sholat, ataupun berbuat baik lainnya akan lebih banyak daripada hanya sekedar tidur gitu ya. Jadi perlu persiapan jasmani, atau teman-teman juga bisa misalkan untuk menambah kebugaran, supaya nggak ngantuk pagi-pagi, banyak olahraga, supaya kapasitas paru-parunya bertambah gitu ya, atau oksigen yang mengalir di seluruh tubuh itu semakin baik gitu ya, dengan memakan makanan yang sehat juga,
apalagi sekarang lagi corona ya, banyak yang sakit di antara kita, termasuk tadi ada yang sakit ya, semoga Allah berikan kesembuhan. Itu kita juga perlu persiapan dari segi fisik ya. Nah, bersyukurlah kita yang hari ini masih diberikan kesehatan, kita perlu jaga supaya nanti di bulan Ramadan itu tetap bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Gitu. Banyak sekarang yang sakit, pastinya tidak akan bisa beribadah dengan maksimal seperti biasanya. Meskipun yang sakit pun, kalau dia ikhlas, kemudian dia sabar, insya Allah Allah akan memberikan pahala ya kepada dia, gitu ya. Gitu. Kemudian dari jasmani sudah, yang selanjutnya adalah persiapan manajemen waktu. Jadi sekarang mungkin teman-teman bisa memanage waktu, mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa diluangkan untuk Al-Quran, itu untuk persiapan nanti di bulan Ramadan, supaya di bulan Ramadan itu sudah terbiasa. Kemudian persiapan keuangan. Persiapan keuangan ini juga diperlukan ya, untuk menunjang aktivitas kita di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan itu sibuk mencari uang gitu ya kemana-mana karena belum ada persiapan sebelumnya, atau keuangan ini juga bisa persiapan untuk sedekah nanti di bulan Ramadan, karena sedekah insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya gitu. Nah, teman-teman juga bisa membuat simulasi nih. Misalkan besok tuh Ramadan, kita posisikan besok itu Ramadan, atau lusa Ramadan. Besok kita bikin visi, misi, kemudian ya visi dan misi, kemudian kita lakukan aksinya itu lusa. Seakan-akan lusa itu adalah Ramadan. Nah, coba aja seperti itu, puasa gitu ya, lusa, puasa dengan target-target tilawah, bisa nggak? Gitu. Itu adalah gambaran dari diri kita gitu. Siapa tahu nanti kalau kita sudah melakukan simulasi itu, kita bisa melakukan evaluasi. Oh, berarti hari ini kalau saya targetnya segini belum bisa nih. Berarti saya harus lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk Al-Quran. Atau bagian mana yang perlu diperbaiki gitu. Supaya di bulan Ramadan itu memang sudah benar-benar bagus ibadahnya. Bisa lakukan simulasi ini, masih ada 10 harian ya, 9 hari untuk melakukan persiapan gitu. Itu persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya yang terakhir mungkin ya. Ya, yang selanjutnya apa Mbak? Ya, yang selanjutnya adalah mempersiapkan Ramadan itu ibaratnya adalah mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Gitu. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati, akankah masih ada kesempatan lagi. Gitu. Jangan-jangan gitu ya, ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Jangan sampai ternyata ini adalah Ramadan terakhir, kemudian kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Itu kita akan sangat-sangat merasa rugi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi udah ketemu Ramadan tapi kok nggak dapat ampunan, berarti apa yang dia lakukan di bulan Ramadan? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita nantinya di alam kubur atau di akhirat nanti menyesal karena ternyata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, sementara kita tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Sebagaimana kematian tidak bisa ditunda, maka janganlah menunda kebaikan. Tuh, jangan sekali-kali menunda kebaikan karena kematian juga tidak bisa ditunda sedetik pun gitu teman-teman. Itu ya yang bisa disampaikan. Satu lagi mungkin tambahannya adalah kita juga nanti perlu mempelajari adab-adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran, itu untuk menunjang kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga tidak hanya kita mementingkan kuantitas ya, tapi juga mementingkan kualitasnya. Seperti misalkan tadi kita tilawah dengan yang tartil, kemudian kita juga perlu memperhatikan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum beribadah, saat beribadah, dan setelah beribadah kita perlu jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan
susah payahnya kita bersama Al-Quran, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari Ana. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Ana juga masih belajar. Kalau ada koreksi, mangga. Kalau ada saran juga silahkan. Tafadhol. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Ustazah. Masya Allah. Apa namanya, daging banget ya, Masya Allah. Ini benar-benar yang disisipkan juga loh metode-metodenya, tutorial-tutorialnya untuk kita mempersiapkan targetan di Ramadan nanti. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan kali ya. Untuk termin pertama, 3 pertanyaan dulu. Silakan yang ada yang mau tanya. Raise hand aja kali ya, terus di open mic kalau misalnya keberatan buat open on cam. Silakan yang mau tanya. Atau bisa di kolom chat. Teman-teman. Kita Ustazah ini mau dijawab dulu nih, udah ada pertanyaan. Atau gimana? Langsung jawab atau tunggu 3 dulu? Boleh langsung jawab juga, Ustazah. Oke. Silakan Ustazah. Yang mana dulu nih? Di kolom chat ya berarti ya? Iya, kolom chat. Pertanyaannya dari Nur Hanifah ya. Izin bertanya bagaimana tips mengatasi kelalaian dalam ibadah ketika lagi masa haid di bulan Ramadan. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Bener banget sih ini. Related. Masya Oh, Allah. related. So related ya. Gitu. Saya lupa targetannya. Waktu pas haid. Jadi sebenarnya haid itu kan memang sudah menjadi karunia ya. Karunia atau musibah nih? Karunia insya Allah ya. Karunia ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak kebaikan yang Allah inginkan kepada kita lewat perantaraan haid gitu. Itu ya, banyak ya. Gitu. Ada beberapa pendapat tentang haid ini hubungannya dengan interaksi dengan Al-Qur'an gitu. Kalau Ana pernah mendengarkan kajian dari Buya Yahya. Ada yang tahu Buya Yahya? Tahu. Nah ya, Buya Yahya, pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon. Beliau itu bener nggak? Bener. Buya Ham nggak tahunya. Iya, itu juga tahu. Nah itu kalau dari Buya Yahya itu beliau mengungkapkan 4 pendapat, 4 mazhab ya. Nah, tapi yang saya garis bawahi itu adalah pendapatnya Imam Malik gitu. 3 imam sepakat bahwa pada saat haid itu tidak boleh membaca Al-Quran ya. Tapi 1 imam yaitu Imam Malik, dan ini adalah imam yang juga diakui dalam Islam, dan itu juga imam yang diterapkan gitu hukum-hukumnya.
itu boleh berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Untuk para penghafal Al-Quran boleh gitu. Untuk orang-orang yang terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran boleh berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk membaca ziyadah, murojaah itu boleh, tapi tidak boleh menyentuh gitu. Jadi sebenarnya kalau pas haid ada pendapat yang boleh tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Meskipun kita tidak sholat, bahkan orang-orang pada tarawih kita baca Quran gitu, tambah banyak itu ya. Tapi ada juga pendapat yang 3 imam itu tidak boleh membaca Al-Quran, bahkan ada yang kalau baca Al-Quran hanya umik-umik aja, nggak boleh keluar suara gitu. Kecuali ayat-ayat yang untuk zikir ataupun ayat-ayat yang untuk perlindungan diri itu boleh gitu. Imam Syafi'i gitu ya. Kalau murojaah itu ya pas haid ya bacanya nggak boleh bersuara. Saya pernah dulu mencoba gitu ya murojaah, cuman bibirnya aja gitu yang bergerak gitu. Gitu. Kemudian ada ustadz yang bilang begini, penghafal Al-Quran ketika dia haid, dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana biasanya, maka haidnya itu upaya penjagaan dirinya untuk tidak memegang Al-Quran karena menjaga Al-Quran dengan kesuciannya itu adalah juga bentuk penjagaan terhadap Al-Quran, gitu, terhadap murojaahnya. Insya Allah Allah yang akan menjaga hafalannya itu. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman berpendapat dengan yang satu yang boleh membaca dan ziyadah, berarti teman-teman bisa tetap berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak megang yang satunya lagi yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran saat haid, maka disinilah kita perlu mencari aktivitas yang lain pada saat haid itu. Jangan sampai haid itu tidak direncanakan oleh kita, misalkan haid terus kita mau ngapain ya, dan dari sekarang kita bikin planning gitu. Kalau misalkan kita haid, kita mau ngapain? Misalkan kalau haid itu tilawahnya diganti ngederinnya, misalkan tilawahnya itu biasanya 1 juz, diganti ngederinnya 1 juz, tapi benar-benar didengerin gitu, benar-benar didengerin. Ataupun haid itu untuk mengejar kajian tafsir Al-Quran, dengerin YouTube kajian tafsir tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah nanti pas hari-hari biasa gitu ya, kita udah rapel tuh kajian tafsirnya di pas haid, yang waktu untuk kajian tafsir itu kita bisa alokasikan untuk kegiatan lain yang tertunda karena haid gitu. Insya Allah teman-teman semuanya bisa melakukan itu kalau kita rencanakan dari awal. Dari sekarang kita rencanakan nanti haid berapa hari, biasanya kita isi dengan apa-apa. Haid pertama kita isi dengan kajiannya Ustaz tadi tentang ini, tentang ini. Kan biasanya kan banyak gitu ya kajian atau di YouTube itu banyak sekali. Kajiannya Ustadz Bakhtiar Nasir itu ada setiap hari tentang Al-Quran. Jam 9 biasanya. Nah, itu bisa ditonton meskipun nggak live, bisa ditonton. Gitu. Atau kajian Ustadz Deden Makhairuddin atau Ustadz yang biasa tafsir itu ada Ustadz ini juga, Abdul Aziz Abdul Rauf, itu juga biasa ada kajian-kajian. Jadi kita bisa mengisi dengan hal-hal yang lain. Kan tadi ada macam-macam interaksi dengan Al-Quran. Dan supaya tetap semangat, gimana caranya? Ya itu tadi kita punya target, kita udah bikin target, dan kita ingat kembali bahwa Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa. Kita harus ingat keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dan juga tadi tuh memanfaatkan partner kita. Partner misalkan, ingetin ya kalau nanti aku haid, diingetin supaya tetap melakukan target-target aku yang udah aku rencanain gitu. Kalau kita ingat keutamaan Ramadan, ingat kematian, ingat keutamaan baca Quran, kita tidak akan membiarkan Ramadan 1 detik pun berlalu tanpa zikrullah, tanpa mengingat Allah. Dan zikir yang paling utama itu adalah dengan Al-Quran, dengan berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Jadi ingat lagi kalau kita punya target, kita ingat lagi target kita supaya kita tidak lalai pada saat haid itu. Masih banyak kok kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan saat haid gitu. Jangan sampai haid itu menjadi alasan kemudian kita malas-malasan, sayang sekali gitu. Apalagi haidnya yang panjang gitu ya, yang 10 hari. Itu loh, luar biasa. Sayang sekali untuk dilewatkan gitu. Apalagi pas Ramadan. Itu mungkin mohon maaf ya kalau belum menjawab. Jawab banget aku. Masih belajar. Jawab untuk aku sih. Gimana untuk Mbak Nur Hanifah? Nur Hanifah udah menjawab belum pertanyaannya Ustazah?
Alhamdulillah. Lanjut aja kali ya Ustazah. Ya, boleh. Mau dibacain atau gimana Ustazah? Yang dari Yang mana nih, Ustazah? Afifah. Oke, ya. Ya. Afwan, Ustazah izin bertanya, bagaimana cara kita mengajak anak-anak panti asuhan untuk menghidupkan bulan Ramadannya bersama Al-Quran dengan umur mereka yang di atas gurunya? Di atas gurunya? Mungkin Oh gitu. hmm, Panti asuhan tapi gitu. Berarti gurunya maksudnya Mbak Afifah ya gurunya ya? Berarti umurnya 20-an ke atas atau berapa ini umurnya maksudnya? Iya, Ustazah. Jadi umurnya tuh di atas yang ngajarnya kita, Ustazah. Oh gitu. Iya, Ustazah. Udah ibu-ibu atau masih panti asuhan? Anak-anak ya Mas ya? Sekitar 25 gitu, Ustazah. Oh gitu ya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya, ini juga pertanyaan luar biasa ya. Karena saya belum pernah ini. Ya sebenarnya kalau terkait dengan menasihati orang yang lebih tua, memang gampang-gampang susah ya. Contohnya adalah menasihati orang tua ataupun kakak kita ya, itu akan lebih susah daripada menasihati yang lebih mudah karena mungkin mereka merasa apa ya, kita apa sih gitu ya, masih anak bau kencur gitu ya mungkin ya. Tapi tetap kita berusaha untuk menasihatinya dengan yang paling bagus adalah dengan tauladan sebenarnya. Tauladan kita coba melihat diri kita dulu, atau apakah kita sudah melakukan apa yang kita nasihatkan itu, apakah kita sudah selama ini sudah melakukan apa yang kita nasihatkan. Kemudian kita juga jangan lupa untuk senantiasa mendoakan, meskipun itu anak-anak panti asuhan yang lebih tua, itu kan berarti murid-murid kita ya, murid-murid kita, agen-agen apa ya, agen-agen lagi, objek-objek dakwah kita. Jadi kita perlu terus doakan kita sudah menjadi tauladan atau belum, kemudian terus mendoakan mereka gitu. Karena kita bukan hanya seorang pengajar tapi juga pendidik dan juga pengkader ya, yang paling bagus adalah pengkader gitu. Jadi kita perlu doakan. Tapi kalau memang kalau misalkan menasihati yang lebih tua itu bagusnya adalah dengan akhlak yang terbaik, dengan tauladan yang terbaik, dan dengan cara yang pelan dan cara yang bisa diterima oleh mereka gitu. Dan cara yang menyenangkan mungkin itu ya, dengan cara yang menyenangkan, apa yang mereka sukai kita cari tahu. Nah, dengan informasi yang kita dapatkan itu kita bisa memasukkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Islam di situ di dalamnya. Itu wallahu a'lam bishawab gitu. Kalau saya bisanya menjawab seperti itu. Itu ya, karena belum ada pengalaman juga untuk menasihati yang lebih tua gitu ya. Itu saya setelah karena saya. Ya. Iya, saya. mantap. Selanjutnya Ustazah masih ada lagi nih Ustazah dari Nur Ardela. Nur Ardela. Ya. Assalamualaikum, Ustazah. Jika sudah menghafal tapi jarang dimurojaah, apakah hafalannya akan hilang atau tidak, Ustazah? Jika hafalannya hilang, apakah berdosa salah Quran? Ya, apa menghafal tapi jarang dimurojaah? Ibaratnya itu hafalan itu seperti unta ya, unta liar. Tapi murojaah itu ibarat ikatan di unta itu. Jadi kalau kita punya unta liar yang belum jinak, kemudian kita nggak ikat, berarti untanya gimana? Untanya kabur ya. Untanya kabur. Jadi menghafal dan murojaah itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Tidak mungkin ada orang yang tetap hafal tanpa murojaah. Kalau misalkan hafalan itu ibarat tanaman, kemudian hati kita atau memori kita ibarat tanah, kita udah nanam tanaman itu di memori kita, di hati kita.
Murojaah itu ibarat air. Kalau kita nggak siram lama-lama tanaman itu akan mati meskipun tanaman itu adalah bibit unggul, tanahnya itu udah tanah yang bagus, tapi kalau nggak disiram itu akan mati gitu. Jadi ya memang kalau misalkan murojaah, yang menghafal harus di murojaah seumur hidup. Itu. Itulah cara Allah menjaga kita supaya kita senantiasa bersama Al-Quran. Bukan Allah ingin menyusahkan gitu ya. Menyusahkan. Kenapa sih Al-Quran nggak sekali aja dibaca, dihafal langsung hafal gitu. Ingat sampai nanti meninggal gitu ya. Tidak seperti itu karena Allah pengen kita banyak pahala. Jadi kita merojaah terus penghafal Al-Quran tuh rojaahnya seumur hidup. Bahkan kalau Ustadz Deden itu memberikan sertifikat kepada santri untuk misalkan santri ini mungkin juz 3 itu hanya berlaku 3 bulan. Setelah 3 bulan harus dites lagi gitu. Karena itulah menghafal Al-Quran tidak boleh terlepas dari murojaah. Itu. Apakah hafalannya akan hilang? Iya, hilang. Kemudian jika hafalannya hilang apakah berdosa, Ustazah? Jika hafalannya sengaja dilupakan itu berdosa. Itu. Kalau misalkan kita punya waktu untuk murojaah tapi kita nggak mau murojaah, kita berdosa. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk murojaah sekuat tenaga tapi hafalannya tetap belum lancar atau ada beberapa yang hilang, insya Allah Allah maafkan kita gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjaganya. Itu semangat Nur Ardela tuh. Siap. Ya, semangat. Semuanya semangat. Itu juga semangat. Terus ini lagi nih, satu lagi Ustazah. Satu lagi ya. Dari Eti Sumiati. Dari Ukti Eti Rusmiati sebagai guru Al-Quran saat haid apakah tetap mengajar atau bagaimana? Ya, tetap mengajar nggak apa-apa Mbak. Jadi kita pakai pendapatnya Imam Malik ya. Karena kalau misalkan kita sebagai pengajar nggak mengajar, 10 hari santri-santri tidak mengajar. Apalagi kalau di sekolah-sekolah negeri, kata Buya ya, yang pelajaran agamanya hanya 1 jam, kemudian santri-santrinya itu karena kita nggak bisa ngajar karena haid, jadinya nggak pada baca Al-Quran gitu. Maka kita boleh mengambil pendapatnya Imam Malik, kita tetap mengajarkan Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh. Kalau saya juga ambilnya yang pendapat itu, tetap mengajar tapi tidak menyentuh. Jadi bisa pakai kain, bisa ada saudara-saudara yang mau bukanya pakai lidi gitu ya, ngebukanya. Kalau saya pakai Sarung tangan boleh nggak Ustazah? sarung tangan, iya saya pakai sarung tangan. Tuh. Saya mengambilnya pendapat yang itu, jadi tetap mengajar. Terus supaya Al-Quran ini dakwahnya tidak terputus, tidak berhenti ya, tidak terhambat karena itu. Insya Allah boleh diterapkan pendapatnya Imam Malik gitu. Dari Buya Yahya yang saya dengar kajiannya. Gitu. Gitu. Semangat Ukti Eti Resmiati. Allah. Jazakallah teman-teman semua yang udah tanya. Ustazah, cukupkan kali ya pertanyaannya. Boleh. Ya. Ada closing statement nggak Ustazah? Sebelum kita ditutup. Closing statement. Closing statement-nya ya teman-teman. Closing statement-nya tadi sebenarnya udah. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman semua di sini semoga senantiasa istiqomah bersama Al-Quran. Insya Allah tidak ada kerugian ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Lelah-lelahnya kita sekarang, insya Allah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa, nama saya Nur Hamidah. Nanti kalau teman-teman tidak menemukan saya di surga, panggil ya. Karena belum tentu saya duluan gitu ya masuk surga. Satu lagi, tadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kita akan menjadi orang yang masuk kriteria sahabat Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran itu adalah kriterianya. Jangan sampai kita menganggap kita sebagai sahabat Al-Quran jika belum memenuhi 2 kriteria ini. Yang pertama adalah ketika malamnya dia itu terjaga karena berinteraksi dengan Al-Quran. Itu kriteria yang pertama. Itu sahabat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah siangnya dia tuh tenggorokannya kering karena berinteraksi dengan Al-Quran dan karena dia juga berpuasa. Gitu.
Jadi ketika nanti kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kita akan bisa berpeluang untuk masuk ke dalam golongan orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Ketika kita jadi sahabat Al-Quran, nanti kita tidak perlu takut di alam kubur ya saat meninggal. Al-Quran akan menjelma menjadi sesosok yang sangat menawan gitu menurut kita. Mungkin siapa gitu ya, mirip siapa, saya juga belum pernah gitu. Tapi akan menemani kita di alam kubur nanti, juga akan menjadi syafaat untuk kita di akhirat nanti gitu. Jadi teman-teman semangat semuanya bersama Al-Quran. Mohon doanya juga saya semoga istiqomah bersama Al-Quran. Amin ya Allah. Syukurnya teman-teman juga terima khair Ustazah. Semoga apa yang udah disampaikan bisa kita terapkan, bisa bermanfaat juga. Terus semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustazah juga. Amin. Amin. Mari kita tutup sharing session malam ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar seikhlas-ikhlasnya. Dan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah. Ya, izin ya. Ya, jazakallah Ustazah. Jazakallah khair teman-teman yang udah join. Semoga bermanfaat. Izin live ya Ustazah ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya.